Ikrar Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali, dengan ini berikrar. 1. Patuh dan taat. Menjalankan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. 2. Menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan serta mengabdikan segenap kemampuan kepada masyarakat. 3. Bersedia mengabdi dan membaktikan diri pada agama, bangsa dan negara, selaras dengan cita-cita pembangunan nasional, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Siap menjadi generasi penerus yang jujur, ulet amanah, serta rela dan ikhlas berkorban, mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. 5. Senantiasa mencintai dan menjaga nama baik alma mater, Korps Sarjana, dan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon. Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tafadhalu bil zulus. Wisudawan wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Speak of Chief Islamic College Ma'had Ali Ciwaringin Cirebon by Dr. Kiai Haji Syarif Abu Bakar Yahya MSI. The time is available. Pidato Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Ciwaringin Cirebon kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Syarif Abu Bakar Yahya MSI dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu wa yafdulu hamdal hamidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para al-habaib wal masyayikh wal asatidh, wabil khusus tamu-tamu undangan STAIMA yang mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Sarana dan Prasarana dan mahasiswa, yaitu Dr. Rohman Basori. Yang kedua, Kopertis wilayah 2 Jawa Barat dan Banten yang alhamdulillah juga hadir. Wabil khusus lagi sahibur riasah, Bupati Kabupaten Cirebon, Bapak Kiai Haji Imron. Ini sudah kiai ini karena di pesantrennya lama, Imron Rosyadi. Ada lagi dari Ketua DPRD kita, Bapak Haji Lutfi, dan seluruh jajaran dari Yayasan Mas Duki Ali, staf dosen STAIMA dan TU, serta wisudawan wisudawati, wabil khusus orang tua kita di yayasan kita, Ki Haji Muhaimin As'ad LC. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berkumpul bermuajahah untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu ikhtitamud darsil awal fi marhalatil jami'ah. Jadi kita sudah di awal telah selesai untuk menuntaskan dalam fase jami'ah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini dengan ridha dan inayah dari Allah, dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tetap berada dalam bimbingannya, agamanya, dengan quwwatil iman wasabri wal muzahajah fit tarbiyah. Hadirin hadirat, wisudawan wisudawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita STAIMA secara institusional, alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali karena Kopertis wilayah 2 Jawa Barat dan Banten serta Kementerian Agama, secara langsung atau tidak langsung kita masih selalu dilibatkan dalam momen-momen kegiatan yang diprakarsai oleh mereka. Ini artinya STAIMA secara institusional sebagai sebuah perguruan tinggi Islam itu tetap mampu berjalan di atas rel yang sesuai dengan koridor-koridor perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin di era disrupsi ini atau era globalisasi ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang timpang berkait dengan pendidikan agama Islam. Tapi insya Allah Anda sebagai mahasiswi yang baru saja diwisuda, itu tidak ada bedanya ketika Anda mendapatkan legalitas formal dari STAIMA dengan mutakharrij dari jamiah atau perguruan-perguruan tinggi yang lainnya, seperti YIN, misalnya UIN Jakarta, UIN Bandung, dan lain sebagainya. Karena juga yang melegalisasikan tanda tangan di ijazah sampean semua itu adalah rektor dari perguruan tinggi Universitas Islam Bandung. Jadi ke depan tidak hanya
formalisasi ijazah Anda mendapatkan predikat sebagai lulusan, tetapi adalah soft skill dan hard skill itu yang harus dipertimbangkan. Oleh karenanya ada 3 core yang menjadi value di STIMA ini untuk memberikan nuansa yang positif bagi Anda sebagai wisudawan wisudawati. Hadirin hadirat, wisudawan wisudawati yang dirahmati oleh Allah. Core yang pertama adalah breathing atau yang disebut dengan wasail. Jadi Anda sebagai mahasiswa itu harus jelas. Anda sebagai fasilitasi antara pesantren, antara Nahdlatul Ulama, dan antara masyarakat. Kenapa kita selalu mendengungkan pesantren sebagai basis legitimasi keilmuan yang murni sebagai basic kita? Karena kita secara tidak langsung pesantren kita, jamiah kita, perguruan tinggi kita itu berada di lingkungan pesantren dan muncul hadir sebagai basis dari legalisasi pesantren. Oleh karenanya kita harus mempunyai novelty, keperbedaan dengan perguruan-perguruan yang lain. Salah satunya adalah al-akhlaqun nabawiyah atau akhlak pesantren. Mungkin kita tahu ada dekadensi moralitas yang diakibatkan karena gengsi personal, karena mempunyai tingkat jabatan-jabatan dengan legalitas ijazah itu sendiri. Tapi sayangnya moralitas itu tidak dijadikan sebagai basis legitimasi dalam perilakuan kita dan untuk sehari-hari kita. Dan itu sangat disayangkan. Oleh karenanya wajar kalau misalnya Rasulullah dengan secara eksplisit Sayyidina Ali mengatakan, dan ini dikutip oleh Bayi Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, wa annal adaba wal akhlaqa ahaqqu afdalu minal ilm. Jadi adab akhlak itu harus dikuatkan lagi daripada ilmu. Ini bukan berarti Bayi Hashim dengan mengutip risalahnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali mengambil pemahaman dari Rasulullah itu bahwa ilmu itu dinomorduakan. Tetapi bagaimana akhlak kita kuat tapi juga disertai dengan keilmuan. Karena Masya Allah sekarang itu banyak sekali mutakharrij dari pesantren atau banyak sekali keluaran dari perguruan tinggi yang berbasis pesantren, tapi ketika dia sudah keluar dari pesantren, keluar dari perguruan tinggi, chemistry pesantrennya, chemistry perguruan tingginya terhadap gurunya itu tidak diberlakukan lagi. Silaturahmi jarang, muamalah syahsiyah fardiyah juga jarang, dan ini adalah merupakan rendahnya moralitas kita. Padahal dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu sama juga mengqati'us sanadi binafsih, memutus sanad keilmuan, memutus sanad keguruan kita terhadap kita sendiri. Nah kalau misalnya memutus sanad keilmuan dan keguruan kita sendiri, kata Imamul Ghazali menyebutkan fatakunu annaka qad qillata fil barakah, maka kau akan sedikit mendapatkan keberkahan dalam mendapatkan ilmu. Percuma kita mendapatkan ilmu banyak, percuma kita mempunyai sharing pemikiran yang berlian, tapi adab akhlak itu tidak ada sama sekali. Oleh karenanya boleh kita menjadi seorang politikus, boleh kita menjadi seorang akademisi, tapi jangan lupa menyambung silaturahmi dengan sanad keilmuan dan sanadus syekh itu adalah penting dan wajib kita lakukan. Makanya kenapa kita berada di ruang yang sama, yaitu rumah Nahdlatul Ulama. Karena jelas kita secara ideologisasi ini kita harus jelaskan bahwa kita perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali itu di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya dari sisi keilmuan, walaupun kita secara formal bahwa ini adalah pendidikan
formal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pesantren dalam sisi pengelolaannya, tetap muassis kita Kiai Haji Yahya Masduki Ali, Kiai Haji Syarif Hud bin Yahya, dan muassisul akbar Kiai Haji Masduki Ali menguatkan tentang relevansinya, pentingnya sebuah sanad dan nasab keilmuan. Makanya kata Imam Al-Ghazali menyebutkan idza ra'a minkum, dan ini disatar, diambil lagi oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, idza ra'a minkum man yatiru fil hawa. Kalau kau mendapatkan orang yang saking alimnya sehingga muncul kekeramatan, karomah, kemuliaan sampai bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Tapi falam yudda bi annahu min ustadzin, tapi dia menganggap saya tidak punya ustadz. Saya ini ambil dari kepahaman saya melalui otodidak. Maka fala yudda bi annahu alim lakin ilmuhu kawaladuz zina. Maka jangan kau anggap itu sebagai orang alim, tapi anggaplah ilmu yang kau dapatkan itu seperti anak zina. Dalam pengertian qillatul barokah wan naf'i, sedikit memberikan keberkahan dan sedikit memberikan kemanfaatan. Itu yang disebut breeding atau menjembatani. Anda harus bisa menjembatani. Jangan menganggap Anda sudah selesai. Tidak ada alaqah qalbiyah, chemistry, syu'uriyatul qalb dengan Institut Agama Islam. Itu akan memberikan jauhnya dari kemuliaan yang kau dapatkan dari berkahnya sebuah ilmu. Mungkin secara physically, finansial Anda mendapatkan dunia atau materi yang kuat, tetapi qalbuka safiyun wa qalbuka fanaun, tapi hati kau itu kosong, hati kau itu fana, dan itu tidak ada nafsu untuk mendapatkan ketenangan secara batiniah. Yang kedua, saya amanahkan kepada mahasiswa wisudawan wisudawati yang baru saja diwisuda, itu ada inovasi, itu adalah core staima. Kenapa ada inovasi? Ini kita mengambil Majma'ul Qaul yang sudah biasa didengungkan oleh Jami'atun Nahdlatul Ulama, yaitu al-muhafadatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita itu tetap menjaga tradisi lama. Akhlak jangan dianggap sebagai kekerdilan kita, akhlak jangan dianggap sebagai kemunduran kita, tapi itulah kita mendapatkan kemuliaan. Oleh karenanya kita walaupun mengambil konstruk bangunan-bangunan yang baru, tapi asasiahnya itu jangan pernah ditinggalkan. Kita sebagai basis perguruan tinggi yang berbasis kepada pesantren, walaupun kita sudah menjadi presiden, alhamdulillah dari komunitas kita, Yai Ma'ruf Amin, orang yang sangat alim, ahli usul fikih, mutakharrij, keluaran dari Tebu Ireng Jombang, sudah menjadi wakil presiden. Gak usah jauh-jauh, sekarang kita itu ada bupati alumni pesantren Babakan pula. Ini Masya Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini termasuk acara wisuda yang dihadiri komplit. Moga-moga ini ke depan juga komplit juga. Dihadiri oleh Bapak Bupati Kiai Haji Imron, dihadiri oleh dari Kementerian Agama RI, dihadiri oleh Kopertais, dihadiri oleh Ketua DPRD. Nanti insya Allah Ketua DPRD akan nyambut sebagai orang tua dari kita, orang tua kita. Semuanya nyambut. Dan saking perhatiannya Bupati kita ke kita, tidak hanya dia hadir di sini. Sekitar setengah bulan yang lalu, itu beliau ngasih dana untuk perpustakaan Staima. Alhamdulillah baru jadi bupati. Supaya tahu bahwa bupati tidak hanya sekedar hadir saja. Kita tidak minta-minta, tapi insya Allah bupati lomane Masya Allah. Jadi saya kira nanti kita juga akan banyak program-program. Kita tidak hanya minta duit, tapi program-program yang bersinergi dengan pemerintah daerah.
Itu innovation. Jadi muhafadzatu ala qadhimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jangan kita terlena dengan kebaharuan tapi meninggalkan tradisi kuat kita bahwa kita sebagai seorang pesantren, kita juga ada sam'an wa ta'atnya kepada kiai dan kita mengambil nasab keilmuan yang kuat di pesantren itu sendiri. Yang terakhir adalah apa yang disebut dengan pembaharuan atau dalam istilah lain disebut dengan kontekstual. Jadi kontekstual. Jadi kita itu harus bisa menerjemahkan sesuatu dengan hal yang baru tanpa harus mendekonstruksi terhadap nilai-nilai yang lama. Ini adalah perpanjangan dari bahasa inovasi. Jadi kontekstual itu boleh kita berpikir tradisional, boleh kita menggunakan majma' atau konsep atau manhaj ahli sunnah wal jamaah, tapi kontekstual itu bisa merubah formalisasi dengan kekinian sehingga kita tidak ditinggalkan. Saya bersyukur sekali pada hari ini dan sangat senang sekali karena ini adalah momen awal bagi wisudawan wisudawati untuk mulai berkarir dalam dunia realitas. Jangan konstruksi berpikir Anda setelah Anda selesai sarjana PAI wajib menjadi guru, tidak harus itu. Misalnya hukum ekonomi syariah harus menjadi kuasa hukum, itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana konstruksi bangunan dalam pikiran Anda itu menjadikan anfa'un nas, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Itu bisa direalisasikan, bisa dimanifestasikan, bisa diwujudkan dengan apapun. Jangan pernah berpikir Anda harus bekerja pada orang, tapi cobalah Anda berpikir untuk bekerja, mempekerjakan orang. Saya kira nanti ini akan dijelaskan lebih panjang di kuliah umum yang akan disampaikan oleh Pak Rahman Basori. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya mengucapkan selamat dan jazakumullah khair jaza. Semoga seluruh wisudawan wisudawati itu mendapatkan karunia dari Allah, bimbingan dari Allah sehingga ke depan itu moncor semua. Dan ketika moncor, ketika sukses tidak harus meninggalkan dan malu mengatakan ana mutakharrijun min Staima, saya adalah alumni dari Staima. Karena alhamdulillah alumni Staima itu sudah kemana-mana. Ada yang jadi direktur bank, ya walaupun tingkatnya masih kabupaten ya, Bank BSM, Bank Syariah Mandiri. Ada yang sudah jadi guru PNS di perguruan tinggi, ada yang sudah jadi direktur dan lain sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan bagian daripada doa guru-guru kita terhadap kita, bukan murni atas kita saja. Yang terakhir, kepada tamu undangan seluruhnya dari seluruh segenap lapisan, saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga semuanya mendapatkan balasan dari Allah yang setimpal sehingga dimudahkan dalam menuju aktivitas kesehariannya. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimat kalimatul ula ila muasisi Mahadul Alil Ali Al-Islami Ciwaringin Cirebon Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hisam Yahya MPD falyatafaddalu alaihi mashkura. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali Ciwaringin Cirebon kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Hisam Yahya MPD. Dipersilahkan.